Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Aspia. Kali ini kita akan membahas soal tryout 2. Nah, kali ini Ibu akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 22. Oleh sebab itu, tolong simak baik-baik apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, kita ke soal yang pertama, yaitu dalam kompetensi sepak bola antar sekolah ditentukan bahwa setiap kesebelasan yang menang mendapatkan 3 poin, kalau mendapat 0 poin dan seri mendapat 1 poin. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau dia menang berarti poinnya 3. Kalau misalkan dia kalah berarti poinnya 0. Di sini. Kalau misalkan dia seri, berarti poinnya adalah 1. Nah, yang ditanyakan adalah suatu kesebelasan, dia bermain 10 kali pertandingan, menangnya 6, kemudian kalahnya 1, maka poin kesebelasan tersebut adalah, nah kita harus tahu kalau dia serinya berapa, karena tadi 10 kali bermain, menangnya 6, kalahnya 1, berarti kalau serinya sisa 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja. Menang dikali 3, kalah dikalikan 0, dan seri dikalikan 1. Tinggal kita hitung poinnya, yaitu 6 kali 3 hasilnya adalah 18, 1 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 1 hasilnya adalah 3, kemudian kita jumlahkan. Berarti poinnya adalah 21. Berarti jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini kita perhatikan tandanya. Kemudian kita baca petunjuknya. Yaitu kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari negatif 7, kemudian tanda pagar dikalikan negatif 3. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang mana dia adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini negatif 7 ini merupakan bilangan pertama, sedangkan negatif 3 ini adalah bilangan kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat petunjuknya, yaitu kalikan bilangan pertama, berarti bilangan pertamanya adalah negatif 7 dikalikan dengan bilangan kedua, yaitu negatif 3. Nah, di sini kita bisa langsung kalikan, yaitu negatif ketemu negatif hasilnya positif, yaitu 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Nah, kita baca petunjuknya lagi. Kemudian hasilnya yang tadi positif 21, kemudian kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini petunjuknya dikurangi dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat di sini ada operasinya, yaitu negatif ketemu negatif, dia menjadi tanda tambah. Kemudian 21 ditambah di sini menjadi 3, yaitu hasilnya adalah 24. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu hasil dari 76% ditambah 6,25 dikali 7/5 adalah, nah caranya adalah kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu 76 karena dia di sini persen menjadi per 100 ditambah dengan 6,25, berarti sini menjadi 625 per. Nah, karena dia di sini 2 angka di belakang koma, berarti pernya menjadi per 100. Selanjutnya dikali dengan 7/5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bagi. Tapi sebelumnya kita kerjakan dulu operasi perkalian ya, yang ini. Jangan kita tambahkan, tapi kita lakukan adalah operasi perkalian dulu yang pertama dikerjakan. Yaitu selanjutnya 625 kita bisa bagi 5, hasilnya adalah 125. Nah, kalau sudah kita bagi seperti ini, tinggal kita kalikan lagi. 125 dikali dengan 7 hasilnya adalah 875 per 100. Seperti ini. Nah, kalau di sebelahnya kita tetap tulis 76 per 100. Nah, karena di sini penjumlahan perkaliannya kan sudah dikerjakan. Selanjutnya penjumlahan. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 76 ditambah 875. Hasilnya adalah
951 per 100. Nah, karena di sini pilihannya adalah bentuk desimal, maka tinggal kita bagikan saja atau kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 951 dibagi 100 hasilnya adalah 9,51. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Yaitu soal nomor 4 yang kita ketahui di sini adalah hari pertama Meli dan membaca 1/3 bagian. Kemudian hari keduanya yaitu 1/4 bagian dan sisanya belum dibaca. Nah, di sini jika diketahui bagian yang sudah dibaca Meli pada hari pertama adalah 44, maka sisa yang belum dibaca adalah, nah sekarang tinggal kita buat saja seperti ini. Kita mau tahu berapa sih sebenarnya halaman bukunya. Nah, halaman bukunya adalah hari pertama sama dengan 1/3 bagian atau seluruhnya. Bagian ini adalah seluruhnya. Oke. Nah, hari pertama berarti 44. Berarti 1/3 kita kalikan dengan X. Oke, selanjutnya kita kalikan di sini. Kita pindahkan menjadi kali. Berarti 44 dikalikan dengan 3 sama dengan X. Berarti hasilnya adalah 132. Nah, berarti sebenarnya tebal bukunya itu adalah 132. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan lagi untuk mencari berapa sih bagian yang belum dibaca dengan cara, berarti dia sisanya ya, ibu simbolkan sini hari ketiga lah. Oke, hari ketiga berarti dari 1 utuh buku dikurangi dengan berapa bagian? 1/3 ditambah 1/4. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah 12. Berarti yang 3 tadi ini dikalikan dengan 4. Berarti sini 1 kali 4 hasilnya 4. Kemudian yang 4 sini jadi 12 dikalikan dengan 3. Berarti 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah, berarti 1 dikurang 7/12. Nah, 1 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Kalau di sini penyebutnya 12, berarti 1 ini menjadi 12/12 dikurangi 7/12. Hasilnya adalah 5/12. Nah, sekarang kita mau tahu berapa bagian sih seluruh yang belum dibaca. Nah, tinggal kita kalikan berapa bagian yang belum dibaca, yaitu 5/12. Tinggal kita kalikan dengan jumlah lembaran seluruhnya ya. Lembaran seluruhnya tadi ada 132. Nah, di sini tinggal kita bagi, yaitu 132 dibagi 12 hasilnya adalah 11. Berarti 5 dikali 11 hasilnya adalah 55. Berarti yang belum dibaca adalah 55 halaman. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu jika titik G aksen negatif 2, negatif 1 adalah bayangan dari titik G 4, negatif 2 oleh translasi T. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu seperti ini, ingat ya, G aksen itu adalah bayangannya. Berarti di sini G 4, negatif 2, yang ditanyakan adalah translasinya yaitu AB. Maka nanti hasilnya di sini menjadi negatif 2, negatif 1. Nah, untuk mencari nilai A dan B, bahwa kita ketahui bahwa translasi ini tinggal ditambahkan aja. Berarti 4 nanti ditambahkan dengan nilai A, hasilnya adalah negatif 2. Kalau yang di sini untuk nilai Y-nya yaitu negatif 2 nanti ditambahkan dengan B, hasilnya adalah di sini menjadi negatif 1. Nah, kalau sudah kita buat bersama seperti ini, tinggal kita cari nilai A dan B-nya. Yaitu A sama dengan negatif 2, 4-nya kita pindahkan menjadi dikurang 4. Berarti A-nya adalah negatif 6. Sekarang B-nya lagi. B-nya sama dengan negatif 1. Negatif 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah, yaitu tambah 2. B sama dengan negatif 1 tambah 2, hasilnya adalah 1. Sehingga translasinya menjadi 6,1. Maaf.
Oh iya betul. Nah, negatif 6,1. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sangat gampang ya. Nomor 6 adalah jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 120 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta berskala adalah 1:600.000. Nah, sekarang hal yang pertama kita lakukan adalah kalau ada dia kilometer, kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Berarti kilometer ke sentimeter dikalikan dengan 100.000. Yaitu nolnya ditambahkan dengan 5. 2, 3. Nah, seperti ini. Berarti 120 km menjadi 12 juta sentimeter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah, jarak pada peta tinggal kita bagi saja. Berarti 12 juta dibagi dengan berapa jarak skalanya di sini, yaitu 600. Tinggal kita bagi 600. Nah, kita tinggal coret. Nolnya dicoret 5 di bawah, dicoret 5 di atas. Nah, berarti sisa 120 dibagi 6. Hasilnya adalah 120 bagi 6 berarti sini 2. Berarti yaitu 20 cm. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini materinya adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Nah, Ibu sudah pernah katakan bahwa kalau misalkan yang dibandingkan adalah waktu atau hari dibandingkan dengan jumlah pekerja, maka masuk dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya tinggal kita tulis di sini adalah jumlah, sedangkan di sampingnya adalah hari atau bisa juga waktu. Nah, sekarang jumlahnya berapa pekerja? 55. Dapat diselesaikan dengan waktu 130 hari. Nah, kemudian sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan 10 orang. Berarti nanti di sini adalah ini yang pertama ya. Berarti nanti di sini 55 ditambahkan dengan 10 orang. Berarti 55 tambah 10 hasilnya adalah 65. Yang ditanyakan adalah waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah kita tulis di sini dengan nilai X. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai, maka kita susun secara mendatar atau ke samping, yaitu 65 dikalikan X sama dengan yang di atasnya 55 dikalikan dengan 130. Nah, kalau di sini Ibu tidak langsung kalikan, Ibu langsung pindahkan aja biar lebih mudah. Yaitu 55 dikalikan 130 langsung Ibu bagi menjadi 65. Nah, selanjutnya di sini Ibu bisa bagi. Yang bisa dibagi ya, 130 kayaknya bisa dibagi dengan 65. Yaitu hasilnya adalah 2. Nah, berarti 55 dikalikan 2 hasilnya adalah 110. Berarti dapat diselesaikan dalam waktu 110 hari. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini mudah ya. Caranya adalah kita ubah dulu ini pangkatnya menjadi berpangkat positif. Ingat, kalau dia seperti ini, pangkatnya negatif, maka kita ubah ke dalam bentuk positifnya. Berpangkat positifnya menjadi 1/2/4. Nah, kalau ini 4 pangkat negatif 2 berarti diubah menjadi 1/4/2. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan, yaitu 1/2/4 ditambahkan dengan 1/4/2. Nah, 1/2/4 hasilnya adalah 16 ditambah dengan 1/4/2 hasilnya juga sama 16. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tidak usah ubah lagi. Tinggal kita jumlahkan menjadi 2/16. Disederhanakan menjadi 1/8. Berarti jawabannya adalah yang A.
Oke, selanjutnya ke nomor 9. Perhatikan ya. Nah, caranya adalah kita kalikan dulu, yaitu 3 akar 7 dikalikan akar 8, yaitu 3. Ibu bisa masukkan seperti ini, karena dia sama-sama akar, berarti 7 dikali 8. Baru ditambahkan 5 akar 14. Nah, selanjutnya 7 kali 8 hasilnya adalah 56, ditambahkan 5 akar 14. Nah, sekarang 56 ini kita bisa keluarkan akarnya dengan cara adalah 56 dikalikan dengan bilangan kuadrat itu berapa? Yaitu 4 dikalikan dengan 14 ditambah 5 akar 14. Nah, di sini 4 di sini kita bisa keluarkan. Akar 4 hasilnya adalah 2 dikalikan dengan akar 14. Oke, ini ikuti ya. Oke, kita ke sebentar ya. Oke, di sini akar 14. Ditambahkan 5 akar 14. Nah, sekarang ini kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Di sini akar 14 ditambah 5 akar 14. Nah, di sini akar 14 ini sudah sama, berarti bilangan pokoknya bisa kita langsung jumlahkan. 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Akarnya berapa? Akar 14. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10 untuk barisan bilangan. Itu 60, 55, 49, 42. Diminta adalah 2 suku berikutnya. Oke, kita cari selisihnya dulu ini atau perbedaannya. Dengan cara kita kurangkan suku kedua dikurangi dengan suku pertama, yaitu hasilnya adalah negatif 5. Jangan dikurangkan suku pertama dikurangi suku kedua ya, itu salah. Yang benar adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau barisan kedua dikurangi dengan barisan pertama. Selanjutnya, untuk 55 ke 49 kita kurangkan 49 dikurangi 55, hasilnya adalah negatif 6. Nah, kemudian ininya lagi bedanya adalah negatif 7. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pola seperti ini, negatif 5, negatif 6, negatif 7, pasti kita bisa menemukan hasilnya pasti adalah negatif 8. Kemudian sini adalah negatif 9. Berarti nanti di sini adalah 42 ditambahkan dengan negatif 8, hasilnya adalah 34. Nah, sekarang 34 ditambahkan dengan negatif 9 hasilnya adalah 25. Berarti dua barisan berikutnya adalah 34 dan 25. Nah, ini ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 yang diminta adalah suku ke-50 dari barisan 2, 6, 10, 14. Nah, ini sangat gampang. Kita lihat dulu selisihnya berapa ini. Oh, sini selisihnya ditambah 4 ditambah 4. Ya kan? Di sini pasti ditambah 4. Karena bedanya sama, berarti ini merupakan barisan aritmatika. Dengan rumus untuk UN-nya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, sekarang apa yang ditanya? U50. Berarti U50 sama dengan A-nya adalah suku pertama atau bilangan pertama, yaitu angkanya adalah 2 atau barisan pertama ya, yaitu 2 ditambah N-nya adalah yang ditanyakan suku ke-50, berarti 50 dikurangi 1. Selanjutnya adalah kita tutup kurung dikalikan dengan bedanya adalah 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya, yaitu 50 dikurangi 1 hasilnya adalah 49, baru dikalikan dengan 4. Nah, sekarang 49 dikali 4 hasilnya adalah 196. Kemudian baru kita jumlahkan dengan 2. Nah, 196 ditambah 2 hasilnya adalah 198. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah deret aritmatika yang mana diketahui bahwa U3 sama dengan, ini U3 ya, U3-nya sama dengan 24, adalah 24. Kemudian diketahui lagi suku ke-6, berarti U6 sama dengan 36.
Nah, yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-15. Nah, kalau dia jumlah berarti dia adalah SN, yaitu S15 seperti ini. Nah, caranya untuk mencari ini kita cari dulu nilai A dan nilai B. Jangan lupa bahwa rumus UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita ambil dari yang U6-nya. Berarti A-nya adalah kita tidak ketahui, N-nya adalah 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Sini B sama dengan hasilnya berapa? 36. Selanjutnya U3. Berarti U3 adalah A ditambah 3 kurang 1 hasilnya 2 dikalikan B sama dengan hasilnya berapa tadi? Sini adalah 24. Berarti sini 24. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini baru kita kurangkan. Kita kurangkan. Sini kita nggak usah lihat yang ini lagi ya. Oke, yang kita kerjakan hanya dari sini, yang Ibu tandain. Oke, A di sini. Tinggal kita kurangkan. A dikurang A habis. Berarti 5B dikurangi 2B hasilnya adalah 3B sama dengan 36 dikurangi 24 hasilnya adalah 12. Sekarang B adalah 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai B-nya, tinggal mencari nilai A. Nah, kalau nilai A, Ibu paling suka mencari nilai yang angka-angkanya kecil. Berarti Ibu ambil persamaan yang kedua ini, yaitu A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, B-nya diganti dengan 4, yaitu A ditambah 8 sama dengan 24. Berarti A-nya adalah 24 dikurangi 8 hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 16. Berarti kita sudah dapat bahwa A-nya adalah 16, B-nya adalah 4. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus jumlah SN. SN itu rumusnya adalah N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Seperti ini. Karena ditanyakan SN-nya adalah 15, berarti sini adalah 15 per 2 dikalikan dengan 2 dikalikan A-nya tadi adalah 16 ditambah dengan N dikurang 1. Langsung aja ya. Berarti 15 dikurangi 1 hasilnya adalah 14 dikalikan B. Bedanya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Tapi yang di dalam kurung ada perkalian, tinggal kita kalikan. 2 dikalikan dengan 16 hasilnya adalah 32. Ditambahkan dengan, di sini lagi kita kalikan. Jangan dijumlahkan dulu ya, tapi kerjakan kalikan dulu. Nah, selanjutnya 14 dikali 4 hasilnya adalah 56. Nah, oh ini salah, Ibu hapus dulu. Berarti sini 15 per 2 yaitu 32 ditambahkan dengan 56. Hasilnya ada 88. Nah, di sini bisa kita coret 88 dibagi 2 hasilnya adalah 44. Nah, tinggal kita kalikan. 44 dikalikan dengan 15 hasilnya adalah 660. Wah, lumayan panjang ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang Oke, kita ke nomor 13. Nah, sekarang nomor 13 ini materinya adalah aritmatika sosial. Dimana di sini kalau misalkan dia ada pajak, berarti nanti harga yang kita bayar akan semakin mahal karena ditambah dengan biaya pajaknya. Nah, sekarang kita cari dulu harga pajaknya berapa. Yaitu sini 8%, berarti 8 per 100 dikalikan dengan 1.800.000. Nah, di sini tinggal kita coret. Cek. Nah, tinggal kita kalikan 8 kali 18 hasilnya adalah 144. Nah, nolnya ada berapa? Ada 3. Tambahkan 3. Berarti harga pajaknya adalah 144.000. Nah, sekarang kita tinggal hitung biayanya yang harus dibayar ya. Berarti tadi harganya adalah 1.800.000 ditambahkan dengan 100 biaya pajak.
Ya, pajaknya tadi dikenakan 144.000. Berarti biaya yang harus dibayar adalah 1.944.000. Nah, selanjutnya di sini ada lagi pernyataannya. Pak Ali mendapat potongan harga 5% karena membayar tunai. Nah, dari sini kita cari lagi, yaitu 5% dari biaya yang tadi dia bayar. Berarti diskon ya, berarti 5%, 5/100 dikalikan dengan yang ini tadi 1.944.000. Oke, 1.944.000 kita bisa coret di sini nolnya 2. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan 5. Itu hasilnya adalah 97.000. 7, maaf ya, bukan 97.000, 97.200. Nah, berarti nanti dia akan dipotong dengan 97.200. Berarti harga yang dibayar itu tinggal kita kurangkan aja nih yang tadi ya, yang kita dapat yaitu 1.944.000 dikurangi dengan 97.200. Oke, 97.200. Maka hasilnya adalah di sini 800, kemudian 13 dikurangi 7 hasilnya adalah 6. Berarti jawabannya adalah 1.846.800 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini gampang ya. Ibu sudah sering sekali menjelaskan tentang tabungan. Oke, caranya kita cari dulu bunganya. Berapa sih bunga tabungannya? Dengan modal dikalikan bunga, berapa bunga persen bunga ya? Per 100 dikalikan dengan waktu dibagi dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia di sini ada kata bulan. Oke, selanjutnya tinggal kita cari. Modal yang ditabung adalah 2 juta atau tabungan awal ya. Dikalikan berapa persen bunganya per tahun? 8%, berarti 8/100. Dikalikan dengan berapa lama dia menabung? 9/12. Nah, di sini tinggal kita bagi-bagi. Kita hilangkan dulu nolnya. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Di sini 9 sama 12 bisa dibagi dengan 3. Sini 3, di bawahnya 4. Nah, di sini kita coret lagi. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, tinggal kita kalikan 20.000 dikalikan 2 dikali 3. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, sini kali 3 berarti 12. Tambahkan nolnya 4. Berarti bunga yang didapat adalah 120.000. Berarti uang tabungannya adalah atau tabungan akhir. Tabungan akhir ini ya. Berarti modal ditambahkan dengan bunga yaitu 2 juta ditambahkan dengan 120.000. Hasilnya adalah 2.120.000. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ini gampang ya. Tinggal kita kalikan satu-satu saja ini. Dikalikan satu-satu. Berarti 5 kali 2x kuadrat adalah 10x kuadrat. Ditambahkan dengan 5 dikalikan x berarti 5x. Dikurangi dengan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita pindahkan sini. Jangan lupa tandanya ya. Ini kan dikurang sama ketemu tanda positif, berarti nanti sini tandanya adalah kurang. Nah, selanjutnya 3 kali x kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, dia ke garis sini.
Nah, selanjutnya di sini kita kalikan lagi. Tandanya jangan lupa ya, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Tinggal kita kalikan 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari yang sama yang mana? Yang variabelnya sama ya, berarti 10x kuadrat sama dikurang 3x kuadrat. Nah, ini kan tandanya kurang. Berarti tinggal kita kurangkan saja. 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7. Variabelnya apa? X kuadrat. Kalau sudah ini selesai, kita cari lagi. Oh, yang tidak ada samanya berarti sini 5. Berarti sini tambah 5x. Oke, 5x sudah selesai. Kemudian tinggal kita jumlahkan lagi, yaitu negatif 10 ditambahkan dengan 15. Hasilnya yang ini ya, hasilnya adalah positif 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 16. Lanjut ke nomor 16, yaitu di sini pembagian di sini kita ubah dulu semuanya ke dalam perkalian dengan cara membalik yang di belakangnya ini, yaitu 6AB dibagi dengan C dikalikan dengan kita balik AC per B. Oke. Kalau sudah, baru kita kalikan lagi dengan 1/3AC. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah jadi perkalian semua, tinggal kita coret-coret saja. Coret yaitu C dibagi C habis. Kemudian ada lagi A dibagi A habis. Kemudian 6 dibagi 3 di sini 2. Lanjut lagi, sini ada B dibagi B habis, berarti sisa 2A per C. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke nomor 17, yaitu umur Kezia 8 tahun lebih dari umur Ella. Artinya adalah umur Kenia yaitu 8 tahun lebihnya dari Ella. Seperti ini. Jika jumlah umur Kenia dan Ella tidak kurang dari 30, berarti kalau kita jumlahkan berarti Kenia ditambah Ella ini tidak lebih dari 30 seperti ini. Berarti tinggal kita bikin saja. Ini Ibu ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Berarti K ditambah E sama dengan 30. Nah, karena tadi Kenianya adalah 8 ditambah E atau Ella, berarti ini K-nya ini Ibu ganti dengan 8 ditambah E ditambahkan dengan ini kita turunkan. Nah, selanjutnya 8-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi kurang. E tambah E berarti 2E. Berarti E-nya adalah ini ya, 2E sama dengan 30 dikurangi 8 hasilnya adalah 22. Berarti E-nya adalah 22 dibagi 2 yaitu 11. Berarti umur Ella adalah 11. Nah, di sini yang ditanyakan adalah umur Kenia. Tinggal dijumlahkan 8 ditambah 11 hasilnya adalah 19. Oke, ini di jawabannya sini tidak ada ya. Yang benar jawabannya adalah 19. Nah, berarti ini adalah bonus buat kalian. Lanjut ke nomor 19. Nomor 19 di sini gampang sekali. Nah, L merupakan komplement dari K. Komplement artinya adalah yang bukan. Nah, kenapa yang bukan? Kalau misalkan dia bukan berarti L-nya itu tidak ada di K. Berarti ini salah. Padahal di sini yang ada kan sama 6 ya kan? 9 sama 12. Ini sama. Berarti tidak ada yang tidak sama. Berarti jawaban yang A adalah salah. Nah, kalau dia di sini adalah K, ini namanya irisan. Irisan artinya adalah yang sama. Kalau ini adalah kosong, himpunan kosong. Nah, seharusnya yang sama adalah nilai 6, 9 sama 12. Berarti jawaban yang B adalah salah. Nah, selanjutnya adalah
K dan L himpunan saling lepas. Kalau dia saling lepas artinya adalah tidak ada yang sama. Nah, tapi di sini kan himpunan K dan L ini kan sama, ada yang sama, berarti dia tidak boleh saling lepas. Berarti ini salah. Nah, L himpunan bagian dari K. Nah, kita bisa melihat bahwa semuanya yang ada di L ini ada semua di K. Berarti ini benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 19. Nah, nomor 19 di sini ini masuk dalam himpunan. Oke, kita lihat dulu. 24 membawa uang jajan. Oke, uang jajan Ibu simbolkan dengan J ya. Berarti 24. Kemudian membawa bekal berarti Ibu simbolkan dengan B, yaitu ada 16. Selanjutnya terdapat 40 siswa, berarti jumlah seluruhnya adalah 40 siswa. Di sini lagi yang diketahui adalah 5 tidak membawa jajan. Tidak membawa jajan dan bekal. Oke, kalau seperti ini Ibu paling suka membuatnya dengan cara gambar, yaitu lingkaran 2. Di sini adalah lingkaran himpunan yang membawa uang jajan, di sini adalah bekal. Nah, sini adalah semestanya. Nah, cara mengerjakannya adalah kita lihat ada nggak yang kedua-duanya. Oh, ternyata kedua-duanya sini adalah yang ditanya, berarti kita simbolkan dengan X. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita cari yang berada di luar, yang tidak membawa bekal dan uang jajan. Tadi ada 5, berarti kita simbolkan, ditulis di luarnya lingkaran adalah 5. Nah, selanjutnya yang membawa uang jajan adalah 24. 24 di sini kita harus kurangkan dengan X. Kenapa? Karena sudah masuk dengan yang membawa ke bekal juga. Jadi yang membawa uang jajan ada juga yang membawa bekal. Makanya Ibu kurangkan dengan X. Sama juga yang membawa bekal. Yang membawa bekal berarti 16 dikurangi X. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan yaitu 24 dikurangi dengan X ditambahkan dengan X ditambahkan dengan 16 dikurangi X ditambahkan dengan 5. Jumlah seluruhnya tadi adalah 40. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita coret. Ini bisa dicoret ya. Negatif X ditambah X hasilnya 0. Berarti tinggal kita jumlahkan 24 tambah 16. 24 tambah 16 baru ditambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 45. Nah, di sini tadi dikurangi X sama dengan 40. Nah, di sini kita bisa pindahkan, yaitu 40 bisa pindahkan ke sebelah kiri, X-nya pisah ke sebelah kanan. Berarti 45 dikurangi 40 sama dengan yang tadinya di sini adalah negatif, pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Nah, 45 kurang 40 hasilnya adalah 5. Berarti yang membawa kedua-duanya bekal dan jajan ada 5 siswa. Lanjut kita ke nomor 20. Nomor 20. Nah, paling gampang sekali. Relasi yang tepat dari himpunan K ke L. Kita lihat dulu. Negatif 3 menjadi negatif 6 artinya adalah negatif 3 ini merupakan setengahnya dari ini kan setengahnya dari negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 3. Berarti yang benar adalah yang B. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 21. Nomor 21 ini caranya adalah kita tentukan dulu nilai X-nya dari yang dalam kurung ini ya, akan menjadi sama dengan negatif 5. Yaitu kita jangan dulu kerjakan yang 6X ditambah 9. Kalau ketemu soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya ini. Kita cari berapa sih nilai X-nya agar menjadi hasilnya adalah negatif 5. Berarti sini 3X dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Berarti 3X sama dengan negatif 5. Negatif 1-nya pindahkan menjadi tambah 1. Yaitu 3X sama dengan negatif 5 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 4. Berarti X-nya adalah negatif 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat nilai X-nya,
Berarti tinggal kita masukkan ke 6x ditambah 9. Berarti 6x, x-nya diganti dengan negatif 4/3 ditambah dengan 9. Ini kita bisa coret. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Berarti 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8 ditambah 9. Yaitu hasilnya adalah positif 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu mencari persamaan garis yang tegak lurus. Nah, kalau seperti soal seperti ini, kita tentukan dulu gradiennya dari persamaan garisnya ini. Masih ingat kan, Ibu pernah jelaskan bahwa mencari persamaan garis M-nya adalah min A per B. A-nya yang mana? A-nya adalah koefisien dari nilai X, yaitu 2, dan B-nya adalah koefisien dari nilai Y, yaitu 3. Berarti gradiennya adalah negatif 2/3. Nah, karena di sini ada kata tegak lurus, nah kita harus mencari M2-nya. M2-nya itu didapat dari negatif 1 dibagi dengan M1-nya. M1-nya yang mana? Yang tadi kita cari gradien pertama namanya adalah M1. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi negatif 1 dibagi dengan negatif 2/3. Hasilnya adalah negatif 1 dikalikan negatif, ini dibalik ya, 3/2. Negatif ketemu negatif, positif, hasilnya menjadi 3/2. Berarti gradiennya kita sudah dapat, yaitu M2-nya ya, 3/2. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah persamaan garisnya, berarti kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Nah, pertanyaannya, yang mana Bu X1 dan Y1? X1 dan Y1 adalah yang titik ini, yang Ibu tandain. Yang titiknya tadi yang ada di soal yaitu 6, negatif 3. Ini menjadi X1, yang di sini menjadi Y1. Tinggal kita masukkan. Y dikurangi negatif 3 sama dengan gradiennya ini kita masukkan adalah gradien yang kedua ya, yaitu positif 3/2. Dikalikan dengan X dikurangi dengan X1-nya yang mana? X1-nya adalah yang 6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kerjakan. Berarti Y ditambah 3 sama dengan ini, kalau ada seperti ini dikalikan satu-satu ya dalam kurung. Berarti 3/2 dikalikan X hasilnya adalah 3/2X. Oke, sebentar. Oke, sini 3/2X dikurangi dengan 6 dikalikan 3/2. Jangan lupa 3/2 dikalikan 6, ini coret, hasilnya menjadi 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Maaf ya. Oke, Ibu salah. 3/2 dikalikan 6, berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Berarti sini adalah 9. Oke, selanjutnya kita lihat lagi adalah pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya di sini dia bernilai pecahan. Berarti kita tidak perlu kalikan lagi dengan penyebutnya. Selanjutnya adalah kita lihat lagi di sini pilihan gandanya. Oh, Y-nya berdiri sendiri. Berarti kita pindahkan positif 3-nya ke sebelah kanan biar Y-nya sendiri saja. Berarti sama dengan Y sama dengan 3/2. X dikurangi 9. Positif 3 dipindahkan menjadi dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 3/2X dikurangi dengan 12. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke anak-anak, mungkin sampai sini dulu pembahasan Ibu. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.